Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lanjutkan materi tentang pertidaksamaan irasional. Kalau kemarin kita membahas pertidaksamaan rasional. Nah, kalau kita bisa mengulang sedikit bahwa bilangan real itu kan ada yang rasional, ada yang irasional atau tidak rasional ya. Ini maksudnya tidak ya. Oke, berarti kalau rasional ini artinya dia bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Berarti kalau irasional ya kebalikannya, tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Misalnya ini P ya bilangannya. Nah, bentuk lain dari bilangan irasional itu contohnya bukan bentuk lain ya. Contohnya adalah akar 2. Akar 2 ini tidak bisa dibentuk dalam A per B, tidak bisa ya. Tapi ada juga sih bilangan yang berakar yang bisa dalam bentuk A per B ya. Banyak sih kan, akar 4 juga kan ya 2 kan, 2 per 1. Nah, tapi salah satu bilangan yang contohnya yang irasional adalah akar 2. Nah, sehingga inilah yang kemudian sekarang kita akan jadikan sebagai bentuk dari pertidaksamaan irasional. Karena ada contoh satu bilangan berakar yang merupakan bilangan irasional. Nah, sehingga bagaimana sih bentuk umum dari pertidaksamaan irasional? Nah, seperti biasa kalau pertidaksamaan irasional, pertidaksamaan kan ada 4 ya. Pertidaksamaan itu kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan. Maka seperti tadi yang saya katakan tadi bahwa salah satu bentuk dari bilangan irasional itu ada akar ya. Jadi kita pakai yang itu, ambil yang itu. Maka begini nih, fx sama akar gx. Nah, pertidaksamaannya ya di sini. Bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari atau sama dengan. Ya, ini berarti tinggal diganti akar fx, akar gx, akar fx, akar gx, akar fx sama akar gx. Nah, jadi inilah bentuk umum. Ini bentuk umum. Nah, sehingga kalau kita mau mengambil contoh gimana sih pertidaksamaan irasional itu, contoh soalnya misalnya, oke, sebelum ke sana ingat ya, kalau di bawah akar itu terdefinisi jika gimana? Akar 4 ada ya, 2. Kalau akar min 4 berapa nih? Berapa kalau dikuadratkan hasilnya min 4? Tidak ada ya. Tidak terdefinisi. Akar 0, 0 ya. Akar 3 ada ya, 1, sekian sekian sekian. Nah, jadi intinya bilangan yang di bawah tanda akar itu tidak boleh apa? Negatif ya. Bilangan di bawah tanda akar itu tidak boleh apa? Tidak boleh negatif ya. Jadi hanya boleh positif atau 0. Jadi dia ada bilangan akar sekian ada ya. Akar 1,5 ya ada. Akar 2,9 ada. Tapi kalau akar min 3 atau akar min 1,9 tidak ada, tidak terdefinisi ya. Tidak terdefinisi. Nah, sehingga kalau kita balik ke yang tadi, ini terdefinisi jika syaratnya, berarti gimana nih? Syaratnya dia bisa terdefinisi jika fx sama gx itu lebih besar atau lebih dari atau sama dengan 0. Jadi kalau dia negatif, fx sama gx-nya
terdefinisi ya. Karena apa? Karena bilangan di bawah tanda akar tidak ada yang negatif ya. Hasilnya tidak ada yang negatif, maksudnya kalau dia negatif diakarin nggak ada hasilnya gitu ya, tidak terdefinisi. Oke, sekarang contoh soal. Misalnya carilah himpunan penyelesaian dari akar X plus 3 kurang dari akar X min 4. Nah, gimana caranya nih? Oke, caranya adalah kedua ruas ini kita sama-sama kuadratkan ya. Jadi kedua ruas ini dikuadratkan. Jadi akar X plus 3 dikuadratkan, kemudian akar X min 4 dikuadratkan. Tandanya tetap ya, tandanya tetap. Karena hasilnya nanti positif juga ya, jadi enggak masalah, ini tetap. Nah, kemudian karena apa nih? Karena misalnya kalau akar 2 dikuadratkan itu sama dengan berapa sih? Ya 2. Kan kalau kita mengingat apa namanya persamaan eksponen atau eksponensial, akar 2 itu kan sama dengan 2 pangkat setengah ya. Jadi kalau kita akar 2 dipangkatkan, maka 2 pangkat setengah ini dipangkat 2 lagi. Nah, kalau begini kan artinya setengah kali 2 ya. 2 kali 2 pangkat setengah kali 2. Nah, artinya kan 2 pangkat 1 ya 2. Nah, jadi kalau akar dipangkatkan, maka hilang akarnya. Maksudnya akar pangkat 2 dipangkatkan 2, akar pangkat 3 dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, berarti kalau yang ini hilang akarnya ya. Karena dipangkatkan 2. Nah, sisanya apa tuh? X plus 3 kurang dari X min 4. Nah, jadi tinggal diselesaikan nih. Wah, kalau ini hilang X-nya ya, jadi X min X gitu ya, kurang dari 3, min 4 min 3. Jadi 0 kurang dari min 7. Oke, kalau yang ini berarti tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Jadi tidak ada 0, salah ya. Tidak salah bahwa 0 kurang dari min 7. Berarti himpunan penyelesaiannya yang ini adalah himpunan kosong gitu ya. Kemudian himpunan kosong kita harus iriskan dengan syaratnya. Syaratnya apa nih? Bahwa X plus 3 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Yang ini. Yang mana juga nih? X min 4 harus lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kan ada 2 nih yang di bawah tanda akar. Maka ini harus masuk ke dalam syarat dua-duanya. Nah, kita selesaikan nih dua-duanya. Berarti yang ini X lebih dari atau sama dengan min 3. Yang ini X lebih dari atau sama dengan 4. Nah, ketiga hasil ini kita iriskan seperti biasa ya. Diiriskan di sini. Kalau himpunan kosong kan berarti ya gini aja ya. Kemudian di sini min 3 full ya, karena dia sama dengan nih. Kemudian di sini 4. Oke, diiriskan. Maka hasil irisannya mana nih? Yang mana? Oke, yang ini ya, yang X lebih dari atau sama dengan 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari atau sama dengan 4. X bilangan real. Nah, ini satu contoh. Kita ambil contoh yang lebih jelas lagi deh. Yang bagus ya. Misalnya tentukan himpunan penyelesaian dari akar berapa ya? X kuadrat min 4 kali min 3x kurang dari akar misalnya ya
akar 16 atau akar 4 atau kurang dari 16. Nah, berarti gimana tuh? Berarti jangan 16 deh, 2 ya. Nah, berarti gimana cara pertama? Ya, dikuadratkan dulu. Biar apa? Biar akarnya ini hilang. Kuadratkan kedua luas. Nah, kemudian karena yang ini akar dikuadratkan, maka akarnya hilang. Sisa apa? X kuadrat min 3x. Kurang dari 2 kuadrat, 4. Nah, sekarang ini gimana nih? X kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Kemudian kalau difaktorkan, X sama X ini min 4 plus 1, ya kan? Nah, sama dengan 0 dulu ya, biar kita tahu pembuat nolnya berapa. X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1. Nah, sekarang tinggal dibuat garis bilangannya. Jadi kita masuk ke peridaksamaan kuadrat. Jangan lupa ya pelajaran yang kemarin. Di sini min 1, di sini 4. Oke, sekarang kita uji tanda. Mana plus, mana min. Oke, kita ambil 0 yang di tengah-tengah. Kita masukkan 0 ke sini. X sama dengan 0, maka jadi apa? 0 kuadrat min 3 kali 0 min 4. Berapa hasilnya nih? 0 kurangi 0 kurangi 4. Min 4. Berarti negatif ya hasilnya. Negatif. Berarti tanda yang di tengah, kita ambil salah satu sampelnya ini 0. Itu negatif ternyata. Maka yang di pinggir itu positif. Nah, sekarang soalnya apa nih? Yang apa yang dicari? Kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Berarti yang dicari negatif. Karena kurang dari 0 kan negatif. Maka yang dicari ternyata adalah yang di tengah ya, yang ini nih yang dicari nih. Maka hasilnya adalah yang ini X kurang dari 4 lebih dari min 1. Apakah cukup sampai sini? Ya, tidak cukup ya. Jadi kurangnya mana nih? Syaratnya. Syaratnya apa tuh? Yang di bawah tanda akar harus lebih dari atau sama dengan 0. Tidak boleh negatif. Berarti yang mana yang di bawah tanda akar? Yang ini sudah aman ya, tidak ada tanda akar. Yang ini nih. Berarti yang ini syaratnya nih harus terpenuhi. Berarti harus X kuadrat min 3X lebih dari itu sama dengan 0 ya. Syaratnya seperti ini, harus biar terdefinisi, biar pertidaksamaan ini terdefinisi ya. Kan di bawah tanda akar itu tidak boleh negatif soalnya kan. Nah, sehingga kita selesaikan nih, X keluarin X min 3. Nah, seperti biasa sama denganin dulu. Oke. Kalau pertidaksamaan kuadrat, berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 3. Seperti biasa buat garis bilangan, berarti ada 0 penuh ya, karena ini tidak samaan, ada sama dengannya. Di sini ada 3. Kemudian kalau diambil 1, masukin ke sini 1. Masukin ke sini 1, X sama dengan 1. Maka hasilnya, atau ke sini nih, yang atas 1 kuadrat min 3 kali 1. 1 kurangi 3 berapa? Min 2. Oh, min 2 ternyata negatif. Maka tanda yang di sini negatif. Karena yang kita ambil kan 1 ya. 1 kan di tengah antara 0 sama 3. Maka yang di tengah ini negatif. Tapi yang di pinggir positif. Karena tidak perlu kita ambil lagi contoh min 1. Pasti nanti kalau dimasukin sini hasilnya positif. Atau tidak perlu lagi kita ambil 4 di sini. Karena pasti dimasukin ke sini nanti positif hasilnya. Ya, jadi kalau sudah di tengah negatif, maka di pinggir positif. Oke, berarti yang mana yang dicari nih? Ya, lebih besar, lebih dari atau sama dengan 0, berarti yang positif ya. Nah, yang ini berarti, yang ini hasilnya itu yang ini ya, yang positif kan, yang ditanyakan berarti. Nah, jadi hasilnya adalah X kurang dari min 1, kurang dari atau sama dengan, atau X lebih dari atau sama dengan 3. Oke. Ini 3, ini 0 kan? Sorry, kok min 1 nih? 0 ya. 0. Nah, sehingga kita dapat ada ini ya,
harus diiriskan yang 3 ini nih. Harus diiriskan. Kita taruh di atas, misalnya nih yang di atas -1 sama 4, terus ada sini 3, di sini ada 0 ya. Ini penuh ya, 3 sama 0 nih. Nah, yang ini dia yang dicari, kemudian yang di bawah itu yang pinggir ya, yang dicari. Maka irisan dari kedua ini yang mana irisannya? Ya, irisannya yang ini. Ada 2 ya, ini. Oke, jadi irisannya ini. Yang ini kita dapat apa nih? X kurang atau sama dengan 0 lebih dari -1. Atau yang ini juga nih, ya ada 2. X kurang dari berapa itu? Berapa yang ini? 4 ya. 4 lebih atau sama dengan 3. Jadi ini kita dapat himpunan tulisannya ini nih. X kurang atau sama dengan 0 lebih dari -1 dan atau X kurang dari 4 lebih dari atau sama dengan 3. Jadi itu hasilnya ya. Oke. Jadi untuk pertidaksamaan irasional bentuknya seperti itu. Oke, jadi penyelesaiannya seperti ini ya. Harus dikuadratkan dulu baru nanti iris dengan syaratnya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.